Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Baik pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan setelah segmen yang tadi, bahwa hal-hal yang menghapuskan pahala puasa adalah pertama tadi adalah memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi berhati-hatilah bagi saudaraku seiman dan seagama selama menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai kita hanya mampu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa, tapi kita tidak mampu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menghapuskan pahala puasa. Apalagi selain daripada memfitnah, termasuk di dalamnya adalah menggibah. Menggibah itu adalah menyebutkan kekurangan atau mungkin kesalahan orang lain yang memang terjadi pada dirinya, tapi membuat orang lain itu merasa malu gara-gara kita membeberkan kekurangan daripada orang lain itu. Ini sama saja dengan orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Ustadz, bagaimana mungkin kita berdosa? Itu kan sesuatu yang benar. Itulah yang disebut dengan ghibah. Manakala kita menceritakan aib dan kekurangan orang lain, termasuk tetangga kita sendiri, sahabat kita sendiri, saudara kita sendiri, dan memang itu benar, tapi membuat saudara kita, tetangga kita merasa malu, maka itulah namanya ghibah. Hukumnya sama dengan dosa besar dan bisa menghapuskan pahala puasa yang kita lakukan pada hari itu. Kalau misalnya dia tidak benar, itu naik lagi tingkatannya, masih dosa besar, namanya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi selain dari yang tiga ini Ustadz, yang bisa menghapuskan pahala puasa, termasuk di dalamnya adalah berdusta, berbohong. Ini yang banyak terjadi. Sering sekali banyak orang berdusta dan berbohong ketika dia berpuasa karena ada beberapa motif. Yang pertama ialah karena ada visi misi ingin mendapatkan keuntungan. Sering sekali penjual membohongi pembeli karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sering sekali anak berdusta kepada kedua orang tuanya karena takut dimarahi. Sering sekali atasan membohongi bawahannya karena ingin menjaga citra dan wibawanya di hadapan bawahannya sendiri. Sering sekali orang berdusta karena ingin menyelamatkan nama baiknya. Ketika semua ini dilakukan pada waktu kita berpuasa, puasa kita tidak batal, tapi Allah tidak memberikan pahala puasa yang kita lakukan pada hari itu. Tapi ingat pemirsa budiman dimanapun Anda berada, berbohong itu ada dua. Yang pertama ada namanya bohong secara tekstual. Yang kedua ada namanya bohong secara kontekstual. Kalau bohong secara tekstual artinya ucapannya memang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya seorang anak ditanya oleh orang tuanya, "Nak, kita puasa hari ini?" Anaknya menjawab, "Betul, saya puasa mama." Padahal tidak puasa. Ini namanya bohong secara tekstual. Kalimatnya, teksnya yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua ada namanya bohong secara kontekstual. Yaitu ucapannya, tulisannya sesuai dengan kenyataan, tapi itu menipu lawan bicara. Yang manakah itu? Saya berikan banyak contoh. Pertama misalnya, saudara kita mau nelpon karena kita janjian. Janjian kita mungkin jam 6 pagi. Namun karena kita tidur setelah sholat subuh sampai jam 7 kita belum bangun, saudara yang kita temani janjian itu mau nelpon. Akhirnya kita angkat. Setelah kita angkat, apa kita bilang? Kita angkat teleponnya sambil berjalan menuju kamar kecil. Lalu kita menjawab, "Kitunggu maka, ada ma ini di jalan." Secara fakta benar, secara tekstual benar bahwa memang dia di jalan dari kamar tidur ke kamar kecil. Tetapi itu membohongi lawan bicara. Kenapa? Karena lawan bicara kirainya, dugaannya di jalan menuju tempat di mana dia janjian. Atau ada juga mahasiswa membohongi dosennya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lewat daripada WA? Dosennya menjawab, kenapa Nanda? Saya minta izin karena hari ini mama saya masuk di rumah sakit. Ternyata ditelusuri, betul mamanya masuk di rumah sakit karena kerja di rumah sakit. Secara tekstual, dia tidak berbohong. Karena memang mamanya masuk rumah sakit. Tapi masuknya di rumah sakit bukan karena sakit, tapi kerja di rumah sakit. Ada juga mahasiswa membohongi dosennya ketika dia terlambat masuk di kelas. Apa dia bilang? Mohon maaf Ustadz, saya ini masih di jalan. Akhirnya dosennya memberikan tanda terlambat. Sampai selesai perkuliahan, mahasiswanya tidak datang. Ternyata ditelepon kembali, dia di jalan itu dari kampung menuju kampusnya. Ini sama saja dengan mendustai orang lain. Sekalipun secara tekstual itu tidak membohongi orang lain. Kadang juga ada orang pura-pura dengan istrinya. Ketika ditanya, di mana pakai ini bang? Dia bilang ada ini di atas motor. Padahal motornya itu berhenti di parkiran. Dia hanya naik. Lantas mengatakan saya ini di atas motor. Dugaan daripada istrinya di atas motor maksudnya menuju pulang. Padahal belum berangkat dari tempat kerjanya. Ini semua adalah bohong secara kontekstual. Ketika dilakukan pada waktu kita berpuasa, maka tidak membatalkan puasa, tapi menghapuskan pahala puasa yang kita lakukan. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kemudian selanjutnya setelah kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal latina min qablikum. Seperti pula dengan diwajibkannya orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun. Ini yang menarik. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya, harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai orang beriman, diwajibkannya kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Harapan daripada Allah adalah setelah keluar bulan suci Ramadan, kemudian kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita meraih yang namanya titik ketakwaan. Saya ulangi, harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan full. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi Allah inginkan adalah setelah kita keluar bulan suci Ramadan, melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita meraih titik ketakwaan sebagai harapan tertinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Memangnya apa keuntungannya kalau kita meraih ketakwaan? Ini membuat pemirsa budiman dimanapun Anda berada akan penasaran, tapi saya akan jelaskan setelah yang berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.